Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah, berharap kita mendapatkan syafaatnya dengan sama-sama kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum mengawali pembelajaran, seperti biasa kita awali dengan doa. Tua kelas silahkan untuk memimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya seperti biasa Pak Ustadz ingin menyapa agar menjadikan motivasi dan doa untuk semuanya. Baik, anak soleh sadar, 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 sadar ngaji, sadar sholat, sadar sejak dini, takbir. Kebetulan hari ini kita berseragam pramuka ya. Kalau pakai baju pramuka, kita biasanya lebih semangat lagi. 3 kali tepuk pramuka. Baik, pembiasaan tadarus Al-Quran ya nak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Wa ma adraka mattariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan yang benarnya menjadi nilai pahala. Baik, Pak Ustadz mau melanjutkan untuk mengecek kehadiran di kelas 5 ini. Barangkali ada yang tidak bisa hadir dikarenakan sesuatu hal. Bila hadir semua ya. Ya. Hari ini kita sudah memasuki pelajaran keempat ya, terkait dengan materi atau tema bulan Ramadan yang indah. Kompetensi dasar 3.10. Judul pembelajaran hari ini yaitu bulan Ramadan yang indah. Maka bahasannya bisa kalian simak melalui tayangan slide berikut ini. Pertama, siapa yang puasa di bulan Ramadan maka akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama perhatikan, ini percakapan antara 2 orang siswa ya, yang berawal dari ungkapan dirinya. Suatu waktu Ali pernah bertanya dalam hatinya, mengapa ya Allah menyuruh manusia berpuasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari, dari mulai waktu subuh sampai tiba waktu maghrib. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi dasar hukum kita sebagai orang beriman diwajibkan berpuasa, yaitu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ya, surat kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di awal kalimat ini Allah menyeru, memanggil dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka seyogianya lah kita merasa terpanggil, karena panggilan orang yang beriman itu sangat mulia dan tentu kita ingin termasuk kategori itu ya. Maka ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelar wahai orang yang beriman, kemudian kita mengikuti apa perintah yang Allah titahkan kepada kita sebagai orang yang beriman, yaitu hendaklah kalian berpuasa bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yaitu sebelum umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, apa sih yang dimaksud dengan takwa yang akan diberikan sebagai hadiah buat orang yang berpuasa? Takwa ialah melakukan sesuatu perintah Allah dan menghindari semua larangannya. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa hidupnya akan tentram dan bahagia, kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selamanya. Nah, ini dia ya. Terus ada yang tahu apa pengertian puasa? Ada yang tahu? Puasa bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, menurut bahasa. Puasa menurut bahasa artinya menahan. Al-imsak, artian puasa di sini adalah menahan dari segala yang membatalkan, dari mulai waktu terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari melalui rangkaian rukun dan syarat sah berpuasa. Ya. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan puasa harus diperhatikan. Mana? Ada yang namanya syarat wajib puasa, ada yang namanya syarat sah puasa, ada yang namanya rukun puasa. Nah, hal-hal tersebut harus benar-benar diperhatikan sehingga kaidah kesempurnaan puasa tersebut bisa diraih. Nah, ini pertama yang harus diketahui adalah syarat wajib puasa. Seseorang menjadi wajib atau mesti dia melaksanakan puasa bila mana ada ketiga hal berikut. Yang pertama, berakal sehat. Ya, maka orang gila atau hilang akalnya tidak wajib berpuasa. Yang kedua, sudah baligh atau dewasa. Anak-anak yang belum baligh tidak wajib berpuasa. Kategori baligh itu bisa dilihat dari 3 ciri. Yang pertama dari segi usia, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu bila mana sudah mencapai usia 15 tahun. Ya, nah sekali lagi, bila mana anak sudah mencapai usia 15 tahun, maka dipastikan anak itu sudah masuk usia baligh. Yang kedua, bila mana sudah menstruasi atau haid, berarti ini khusus untuk perempuan. Dari mulai sejak usia 9 tahun ke atas. Ya, jadi kalau sudah 9 tahun kemudian menstruasi, maka dipastikan anak itu sudah baligh. Ya, nah ya. Dan yang ketiga, seseorang itu termasuk kategori baligh bila mana sudah mimpi berjima atau mimpi melakukan hubungan layaknya suami istri. Nah, jadi puasa itu diwajibkan bagi orang yang sudah baligh. Yang ketiga, kuat berpuasa. Artinya orang yang lemah fisiknya, tidak sanggup lagi dia berpuasa, diakibatkan mungkin dia sakit atau usianya sudah sepuh, ya, tidak dimungkinkan lagi dia mampu berpuasa, maka tidak wajib dia berpuasa. Tetapi wajib dia mengganti dengan membayar fidyah. Apa fidyah itu? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa kepada orang yang fakir atau miskin. Adapun banyaknya satu mud itu adalah ukuran berat 626 gram. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Nah, jadi sewaktu-waktu orang itu tidak ada harapan sembuh kembali sehingga tidak mampu mengkodok puasanya, maka dia bayar fidyah. Syarat sah berpuasa. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas serta dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Jadi kalau anak kecil belum sah berpuasanya, karena dia belum bisa membedakan mana baik mana buruk, ya, mana berbahaya mana yang tidak berbahaya. Yang keempat, suci dari haid. Nah, ini khusus wanita. Atau nifas, ini ibu-ibu yang sudah melahirkan. Atau wiladah, ya, melahirkan. Maka dia harus suci. Artinya kalau sedang kondisi menstruasi nggak boleh puasa karena puasanya pun tidak sah.
Namun nanti selepas lebaran dan sudah suci, kalian harus mengkodok sejumlah berapa hari kalian meninggalkannya. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, ya, yaitu di bulan Ramadan. Begitupun kalau mengkodok puasa, harus di waktu yang diperbolehkan berpuasa. Dalam 1 tahun, ada 5 hari di mana nggak boleh atau haram berpuasa. 1, 2 hari raya. Langsung 2, berarti Idul Fitri dan Idul Adha. Nggak boleh puasa. Yang ketiga, keempat, kelima, yaitu hari raya Tasyrik. Hari raya Tasyrik itu ada 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi 5 hari dalam setahun kita tidak diperbolehkan berpuasa, ya. Nah, apalagi yang harus diperhatikan? Rukun puasa ada 2. Ini yang mutlak harus terpenuhi. Yang pertama yaitu niat. Niat ini terbagi 2. Ada niat untuk 1 bulan penuh, ya, yang dilakukan atau dibaca pada hari pertama mulai berpuasa, malaman tanggal 1 Ramadan. Coba ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma syahri Ramadana kullihi lillahi ta'ala. Sejak aku berpuasa keseluruhan pada bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Nah, ini kalau kita baca di hari pertama, kemudian di hari-hari berikutnya kita lupa, maka insya Allah tetap kategorinya sah puasanya. Namun tetap niat yang kedua harus dilakukan, yaitu niat harian. Nah, ini yang populer kita hafal, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sejak aku puasa esok hari pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, itu kapan waktunya niat itu? Mulai bolehnya mengucapkan niat dari mulai terbenamnya matahari sampai dengan tibanya waktu subuh. Nah, itu batasan niat. Jadi artinya kalau kamu baca niatnya begitu setelah terdengar suara beduk subuh, maka itu konsekuensinya puasanya dia harus lanjut, tetapi nggak sah. Sehingga nanti setelah lebaran harus mengkodok puasanya tersebut. Yang terakhir yang perlu kalian perhatikan adalah pembatalan puasa. Pertama, makan atau minum dengan sengaja. Ya, berarti kalau tidak disengaja batal nggak? Tidak. Ya, pengennya begitu ya. Pengennya mah lupa tuh. Udah kenyang baru ingat. Nah, itu karunia sebenarnya. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Berarti kalau tidak disengaja batal nggak? Nggak juga. Kalau disengaja. Kalau nggak disengaja, contohnya mabuk di perjalanan, nggak batal. Kemudian hilang akal atau gila walaupun sebentar. Dan yang kelima yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Nauzubillahi min dzalik. Kita berlindung dari hal demikian. Ya, semoga Allah menjaga iman kita tetap berada dalam iman dan Islam. Nah, itu hal-hal yang membatalkan puasa. Tak kalah pentingnya yang kedua, hal-hal yang merusak pahala puasa. Artinya puasanya mah sah, boleh dilanjut, tapi nggak ada pahalanya. Ya, sesuai dengan apa yang disabdakan Rasul. Banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya, melainkan lapar dan dahaga saja. Karena sebab apa? Nah, di sini banyak melakukan perbuatan tercela. Mana contohnya? Seperti berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar dan sebagainya. Ya, jadi kalau ada seseorang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, misalkan berdusta, maka puasanya sah, namun tidak mendapatkan pahala. Nah, seperti itu ya penjelasan terkait pertemuan pertama tentang bahasan berpuasa. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan ya sebagai bahan diskusi untuk kalian bisa mengerjakannya bersama teman-teman kalian. Nah, seperti ini nih. Coba ini berbalik, berbentuk kelompok ya. Satu kelompok berempat. Ini kalian tinggal memutar kursi saja ya. Nah, seperti ini. Coba yang lain diikuti. Yang lain ikutin. Oke, berhadapan-hadapan. Oke, Pak Ustadz mau bagikan ya. Ya, halaman berapa itu?
Silakan diskusi ya untuk menjawab soalan yang sudah ada di papan tulis. Oke, sudah semua ya? Oke, Pak Ustadz ambil ya. Setelah kalian tadi sama-sama melihat, mengevaluasi dari soal yang sudah disajikan, coba kelompok 1 untuk jawaban nomor 1 ya. Kelompok 1 ini, sebutkan arti kutiba yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jawabannya apa? Diwajibkan. Ya betul, 100 diwajibkan. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Yang keras? Takwa ialah melakukan semua perintah. Iya betul. Ya betul, 100. Melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu pengertian takwa. Dengan kita berpuasa berarti melatih kesabaran. Baik, itu saja materi yang dapat Pak Ustadz sampaikan. Kesimpulannya ya, dari inti pembahasan yang sudah disampaikan, dasar hukum kita berpuasa adalah Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, hadiah ya, intisari, dengan kita melaksanakan puasa kita mendapat derajat menjadi orang yang bertakwa, lil muttaqin. Mari sama-sama kita akhiri materi pembelajaran pertemuan pertama ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.